Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Khawatil hibba, khawatil talaba, arsyadani wa arsyadakum ta'ala. Naftatih wa nabda darsana hadhan nahar bil basmalah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-mabhatsu tsalits, pembahasan yang ketiga dari tamhid. Tadi pagi pembahasan yang pertama terkait dengan ta'rif atau terkait dengan mangzilatul halaqat al-Qur'aniyah sudah kita baca. Kemudian mabhats yang kedua terkait dengan ta'rif juga sudah. Sekarang kita masuk ke al-mabhats ats-tsalits, nash'atul halaqat al-Qur'aniyah wantisyaruha, penyebaran halaqat Qur'aniyah atau tumbuh kembang halaqat Qur'aniyah dan penyebarannya. Di sini nanti akan beliau sebutkan beberapa titik tempat terjadi atau adanya halaqat Qur'aniyah. Ada 8 kota besar di mana di situ menyebar halaqat Qur'aniyah. Kemudian bagaimana awal muncul ada qiraah sab'ah, qiraah 14, kemudian terakhir nanti poin yang ke-10 akan beliau singgung. Di antara salaf itu ada yang usianya masih belum ihtilam, masih belum balik, tapi sudah hafal Al-Quran, Oke, langsung saja. Yang pertama, halqatun nur fi ghari Hira, halaqah an-nur di Gua Hira. Di Gua Hira, jelas kalau kita dengar Gua Hira ya berarti yang dimaksud di sini adalah halaqahnya Rasulullah dengan malaikat Jibril. La'alla awwalu halqatin Qur'aniyatin tatasharrafu al-kaunu bin iqadiha, bisa jadi halaqah Qur'aniyah yang pertama di mana tatasharraf menjadi mulia al-kaunu, alam semesta, bin iqadiha, dengan terjadinya halaqah tersebut, kanat, yaitu hina bazagha awwalu syi'ain min anwaril Islam, ketika muncul pertama kali semburat cahaya Islam. Wa adzinallahu subhanahu liruhil amin Jibril alaihi salam bin nuzuli alal Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada ar-ruhul amin, malaikat Jibril, untuk turun kepada Rasulullah di Gua Hira. Lituqada hunaka awwalu halqatin qur'aniyatin fil ardi, untuk dibuat di sana pertama kalinya halaqah Qur'aniyah di muka bumi. Halqatun nur, yaitu halaqah an-nur, bainal aminaini, di antara dua amin, aminu ahlis sama Jibril alaihi salam, wa aminu ahlil ardi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walitu'lina bud'as sanatil ula minal bi'tsah an-nabawiyah al-karimah, juga sebagai tanda diumumkannya permulaan tahun pertama kenabian. Berikutnya beliau menyebutkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengisahkan bagaimana awal pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu. Awalnya Rasulullah senang untuk bertahannuts, dan awalnya malah Rasulullah itu ya ar-ru'ya as-salihah fin naum, mendapatkan mimpi yang soleh di dalam tidurnya beliau. Kemudian beliau suka menyendiri di Gua Hira, tahannuts, ta'abbud. Kemudian akhirnya suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril yang mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra ma'ana biqari,
Iqra ma'ana biqori, kemudian malaikat Jibril memeluk Rasulullah, kemudian turunlah disampaikanlah wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzan, jadi halaman 23, faqad kanat Iqra, kalimat Iqra itu adalah awwalu kalimatin uftutiha biha dzalikal liqa al mubarak bainal aminaini. Kalimat Iqra adalah kalimat yang pertama kali dijadikan sebagai pembuka untuk pertemuan yang penuh berkah di antara dua amin, aminu ahli sama, aminu ahlil ardi. Wa kana Jabalun Nur, adalah gunung An-Nur, huwa awwalul amkinati tasyarrufan bidzalikal liqa, adalah tempat yang pertama kali mendapat kemuliaan dengan adanya pertemuan di antara malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian liqa antara dua amin ini, malaikat Jibril dan Rasulullah, terjadi di berbagai tempat selama 23 tahun, yaitu durasi diturunkannya wahyu. Famin Makkah ilal Madinah, paragraf berikutnya itu, dari Mekah kemudian ke Madinah, ila Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, Taif, Hudaybiyah, Badar, Tabuk, naharon walailan, kadang turunnya siang hari, kadang turunnya malam hari, saifan wasyita, musim panas, musim dingin, hadaron wasafaron, ketika Rasulullah dalam kondisi tidak bepergian, ketika beliau sedang dalam kondisi safar, masyian aurakiban, ketika berjalan kaki, ketika mengendarai unta, qa'idan au qa'iman, dalam kondisi duduk dan berdiri. Hatta laqad kanat halaqatun nur tuqadu fil lailati syatiyati syadidatil bardi, sampai halaqah an-nur itu dibuat atau diadakan pada malam yang sangat dingin. Fama tanfaddu hatta yafidu jabinun nabi sallallahu alaihi wasallam bil araq, tapi meskipun cuaca sangat dingin, saking karena beratnya menerima wahyu, kedua pelipisnya Rasulullah mengalirkan keringat, padahal malam yang sangat dingin sekali. Ya, antum bayangkan misalkan di ruangan ada AC 5, semuanya di setel 16, tapi masih berkeringat. Itu kan kondisi berarti betul-betul sangat berat, kan gitu. Ruangan ini misalkan ada 5 AC, itu udah sangat dingin. Sebelah aja AC 1, kalau di setel 16 kan dingin kan. Kalau masih berkeringat itu berarti kan betul-betul sangat berat. Nah, berikutnya itu kemudian beliau Syekh Abdul Mu'ti Muhammad Riyad Ulaimat menyebutkan bagaimana beberapa cara Rasulullah SAW mendapatkan wahyu. Di paragraf yang bawah itu yang dicetak tebal. Ini kalau di buku kita dicetak tebal ya, tapi kalau yang di aslinya dia berwarna. Karena kita kan modal nyetak, kalau ini saya dulu ngeprint. Sebelum tahu nyetak itu ngeprint, ini habisnya lebih mahal ini dulu, sampai 80, hampir 90. Ahyanan ya'tini mithla solsolatil jaros, kadang wahyu itu datang seperti gemerincing bel, lonceng. Wa huwa asyadduhu alayya, dan itu adalah cara yang paling berat untukku. Fayufsamu anni wa qad wa'aitu anhuma qala, wa ahyanan, kadang yatamatsalu li al-malaku rajulan, kadang malaikat menyerupakan dirinya di hadapanku sebagai seorang laki-laki. Fayukallimuni, kemudian
berbicara kepadaku. Ini halaqah an-nur. Oke. Tuh. Ini kemarin baru habis dibersihkan. Ya. Halaqah an-nur ini yang penting poinnya berarti A, pesertanya adalah 2 amin, malaikat Jibril dan Rasulullah. Kenapa dinamakan halaqah an-nur? Karena lokasi pertama di Gua Hira. Gua Hira itu berada di Gunung An-Nur. Yang ketiga, lokasi berikutnya ada di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan lain sebagainya. Waktunya malam, siang, musim panas, musim dingin, dan lain sebagainya. Dibuka di buku. Caranya seperti gemerincing lonceng. Kadang malaikat menyerupai laki-laki. Ini ringkasan dari yang pertama, halaqah an-nur antara Rasulullah dengan malaikat Jibril. Oh ya, durasi totalnya. Durasi ini kan waktu ya. Durasinya berapa? 23 tahun. Yang kedua, halqatur ridwan. Halqatur ridwan. Ma intan fadda halqatun nur bainal aminaini illa, belum selesai atau masih berjalan halaqah an-nur di antara Rasulullah dengan malaikat Jibril, illa wa tu'qadu ba'daha mubasyaratan halqatur ridwan, melainkan setelahnya langsung ada halaqah ar-ridwan. Kenapa dinamakan dengan halaqah ridwan? Antum bisa lihat di footnote itu, ikhtiyaru tasmiyatiha birridwan ma'khudun min qoulihi ta'ala radhiyallahu anhum wa radu an. Karena para sahabat itu kan titelnya kan radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa pesertanya? Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, Rasulullah dengan para sahabat. Amalan bi amrillahi azza wa jalla ya ayyuhar rasulu
balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Fakana sahabatu ya'khuduna dawran Nabi sallallahu alaihi wasallam fil insat lil wahyi. Para sahabat dalam halaqah ar-ridwan mengambil perannya Rasulullah dalam halaqah an-nur. Kalau dalam halaqah an-nur kan malaikat Jibril menyampaikan, Rasulullah menyimak dan mendengarkan. Kalau dalam halaqah ar-ridwan Rasulullah menyampaikan, para sahabat gantian yang mendengarkan dengan seksama. Wa ya'khudhu sallallahu alaihi wasallam dawra Jibril fi talqinihim ma nuzila ilaihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat apa yang beliau terima dari malaikat Jibril, ditalkinkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Di mana lokasinya? Wa kanat Darul Arqam bin Abil Arqam min ulal amakin allati tasharrafat bihadzal fadl. Lokasi yang pertama kali dijadikan atau menjadi tempat pelaksanaan halaqah ar-ridwan adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, halaqatur ridwan ini dibagi menjadi dua fase, sebagaimana fase kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Famin Makkah awalan intasyaron nur baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Mekah mula-mula cahaya ini menyebar di antara para sahabat Rasulullah. Wa tafiqu yatalaqawnal Qur'an min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menerima Al-Qur'an langsung dari lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaktubuna fis suhuf, menulis di lembaran-lembaran. Wa yahfazunahu fis sudur, menghafalkannya di dalam dada. Fakana min kuttabil wahyi, di antara para pencatat wahyu Muawiyah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma. Ini yang menulis di suhuf. Wa kana min hufadhis sudur, yang menghafalkan di dalam dada, dalam ingatan, Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di mana beliau sendiri mengatakan akhadtu min fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'ina suratan. Aku mengambil langsung dari lisannya Rasulullah 70 surat. La yunazi'uni fiha ahadun, tidak ada seorang pun yang bisa menyelisih saya atau menentang saya terkait dengan 70 surat tersebut. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini yang kedua, halaqatur ridwan. Yang ketiga, halaqat thayyibatil Qur'aniyah. Amma fil marhalatil madaniyah, adapun fase madaniyah, wa fil madinatil munawwarah thayyibatut thayyibah. Di Madinah Munawwarah yang disebut dengan thayyibatut thayyibah. Faqad kana intisyaru hadzal nur awsa, penyebaran cahaya Al-Qur'an ini lebih luas. Fa ahluha humul ansarul ladzina fatahu qulubahum lidzikri wat tanzil. Penduduknya adalah sahabat Ansor yang sudah membuka hatinya untuk menerima az-zikri wat tanzil, Al-Qur'an. Wa aslamu arwahahum fida'an lahu, telah menyerahkan, memasrahkan jiwanya sebagai tebusan untuk Al-Qur'an. Walaqad kana awwalu safirin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil Karim ilaiha Mus'ab bin Umair.
utusan pertama kali Rasulullah membawa Al-Qur'anul Karim ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Beliau dipilih beberapa saat sebelum Rasulullah hijrah, kan gitu. Jadi Rasulullah itu kan hijrah tahun ke-13. Sejak tahun 10 kan sudah ada orang Yasrib yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan gitu. Setelah itu terjadi Bai'ah Aqabah 1, terjadi Bai'ah Aqabah 2, kemudian hijrah, kan gitu. Nah, Mus'ab bin Umair ini diutus oleh Rasulullah ke Madinah sebelum Rasulullah hijrah ke sana. Di sanalah Mus'ab bin Umair ini mengajarkan agama Allah kepada penduduk Yasrib, penduduk Madinah. Halaqah Qur'aniyah yang pertama kali dibuat terjadi di Madinah adalah halaqah antara Mus'ab bin Umair dengan As'ad bin Zurarah. Itu di paragraf yang sama baris ketiga itu. Wa yuqadu fiha ulal halaqat al-Qur'aniyah ma'a As'ad bin Zurarah al-Khazraji. Berarti dari suku Khazraj. Talian 'alan nasi ma ma'ahu min kitabi rabbih hatta summiya inda aliha bil muqri, sampai akhirnya kemudian disebutlah sebagai muqri. Dimulainya oleh Mus'ab bin Umair. Kemudian cahaya Al-Quran menjadi lebih luas lagi, tersebar lagi ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah. Kemudian diampu sendiri langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, selain Rasulullah SAW mengampu sendiri taklim dan iqra Al-Quran kepada para sahabat baik muhajirin atau ansor, kama atharo, paragraf yang paling bawah, sebagaimana halnya atharo, Rasulullah memotivasi, mendorong, kama atharo taujihun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abi Hurairah al-mutaqaddim, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah. Rasulullah memberikan motivasi kepada para sahabat untuk berkumpul, mengkaji, mempelajari Al-Quran. Juga melalui sabdanya beliau yang lain, balighu anni walau ayah. Nah, sabda beliau dua ini mendorong himamas sahabah, ya kan? Himamas sahabah. Tiba-tiba di sini ada isim mansub. Ada isim mansub. Fi'il fa'ilnya mana? Di depan. Athara taujihun Nabi, maf'ulnya himamas sahabah. Jauh sekali kan? Motivasinya Rasulullah melalui dua hadis itu mendorong semangat para sahabat, wa syahada, merangsang atau mengasah azaimahum, azam mereka para sahabat, fil musara'ati ila kisabi hadzal khair wa nashrih, untuk bersegera mendapatkan kebaikan ini dan menyebarkannya. Nah, kemudian para sahabat saling membuat halaqah, saling mengajarkan Al-Quran satu kepada yang lain. Wamtala'a masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihalqatil iqra, penuhlah akhirnya masjidnya Rasulullah dengan halaqat iqra, halaqah Al-Quran, pengajaran Al-Quran. Yaftatihuhan nabiyyu wa yushrifu ala ikhtiyari jillati ashabihi litawalliha, dibuka oleh Rasulullah, dibimbing oleh beliau untuk dipilihkan sebelumnya para sahabat yang mulia, yang pilihan untuk mengampu halaqah-halaqah tersebut.
Ini dikuatkan dengan satu riwayat dari Ubadah bin Somit yang merupakan seorang sahabat Ansor. Beliau memberikan kesaksian, karena rajulu adalah seorang laki-laki idza hajara, apabila berhijrah, maksudnya berhijrah ke Madinah, dafa'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin minna yu'allimuhul Qur'an, maka langsung dipasrahkan kepada salah seorang di antara sahabat Ansor. Untuk apa? Untuk diajarkan Al-Qur'an kepada dia. Fadafa'a ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan fakuntu uqri'uhu Al-Qur'an. Saya juga termasuk di antara yang mendapatkan amanah dari Rasulullah untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada seorang laki-laki yang berhijrah. Ada juga Ahlus Suffah di Madinah yang juga merupakan bagian dari halaqah Al-Quran. Paragraf terakhir dari halaman 26, walaka anta takhayyal. Walaka anta takhayyal, kamu boleh menghayal, kamu boleh membayangkan, kata beliau rahimahullah. Kam kana adatul muhajirin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak jumlah sahabat muhajirin dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa kana dhajjatul masjid bi tilawatil Qur'anil Karim, dan sebanyak jumlah para sahabat yang berhijrah ke Madinah, maka sebanyak itu pula adanya halaqah Al-Qur'an di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta laqad amarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayakhfidu aswatahum li alla yataghalatu. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk memelankan suara supaya tidak terjadi kekeliruan. Begitu, itu seterusnya tambahan-tambahan keterangan terkait dengan halaqah yang ada di Madinah. Kemudian paragraf yang terakhir dari halaman 27 itu menyinggung terkait dengan tilawah Al-Quran yang merdu dan indah oleh sahabat Salim, maulanya Abu Hudzaifah. Sampai-sampai Rasulullah kemudian memuji beliau, hadza Salim maula Abi Hudzaifah, alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati mithla hadza. Karena saking indahnya bacaan Al-Qur'annya Salim maula Abi Hudzaifah. Termasuk juga yang dipuji oleh Rasul adalah sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Law ra'aitanil barihah wa ana astamti'u li qira'atika laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Kamu ini sudah dikasih salah satu di antara serulingnya keluarga Daud. Saking indah dan merdunya tilawahnya sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Di antara dalil lain yang menunjukkan bahwa halaqah Al-Quran yang ada di Madinah ini begitu pesat perkembangannya adalah apa? Wa yakfi dalilan, cukuplah menjadi bukti ala si'atin tisyari halaqatil Qur'anil Karim, halaman 28. Halaman 28, paragraf ketiga. Ini kalau nggak disingkat-singkat gini nanti nggak selesai soalnya. Afan ya. Insya Allah inti-intinya dapat lah insya Allah. Yang dilewati tidak mengurangi esensi insya Allah. Cukuplah menjadi bukti luasnya penyebaran halaqah Al-Quran di Madinah tentu. Wa kathrati hufadhihi minas sahabah fil Madinah, dan banyaknya para penghafal Al-Quran dari kalangan sahabat di Madinah. Apa? Irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sanatir rabi'ah min hijratihi al-mubarakah sab'ina minas sahabah. Halas sahih kanu yusammauna bil qurra. Rasulullah itu di tahun keempat Hijriyah mengutus 70 sahabat, di mana 70 sahabat ini dinamakan sebagai al-qurra. Ya, meskipun tidak bisa dikatakan 70 sahabat ini semuanya hafal Al-Quran 30 juz. Kenapa?
karena baru tahun keempat. Baru tahun keempat, artinya Al-Quran belum semuanya diturunkan, belum lengkap 30 juz. Ila kharijil Madinah linashril Quran wa ta'limihi, keluar Madinah untuk menyebarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Fakutilu, tapi kemudian beliau-beliau yang 70 ini kemudian dibunuh ridwanullahi alaihim an akhirihim bi bi'ri Maunah. Nah, peristiwanya biasa disebut sebagai Bi'ru Maunah. Kalau antum pernah baca kitab atau buku sejarah, ada peristiwa Bi'ru Maunah, itu adalah peristiwa ini. 70 sahabat Qurra diutus oleh Rasulullah untuk mengajarkan Al-Quran, tapi kemudian malah dibunuh. Sampai-sampai Rasulullah melakukan kunut sebelum rukuk selama satu bulan. Kunutnya sebelum rukuk. Nah, ini mungkin yang dijadikan sebagai dalil mazhab Maliki. Jadi mazhab Maliki itu kalau kalau kunutnya sebelum rukuk. Kalau mazhab Syafi'i kan kunutnya setelah rukuk sebelum sujud. Dan itu setelah membaca doa i'tidal. Wa qad awrada al-Bukhari fi sahihi, ini penting, sab'atan minal huffat an ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam hum. Ada 7 sahabat yang dikatakan sebagai huffat. Ini versinya Imam Bukhari di masa Rasulullah. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Salim maula Abi Hudzaifah, antum kasih angka ya. Yang ketiga Mu'ad bin Jabal, yang keempat Ubay bin Ka'ab, yang kelima Zaid bin Sabit, yang keenam Abu Zaid bin Sakan, yang ketujuh Abu Darda radhiyallahu anhum jami'a. Tapi pembatasan Imam Bukhari pada 7 nama ini tidak kemudian ya hanya 7 ini. Tapi selain daripada 7 ini ada juga sahabat yang mengumpulkan atau menghafalkan Al-Quran. Karena para sahabat itu kan jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, ini terbukti ketika perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang di masa Abu Bakar melawan Ahlur Riddah. Ada berapa yang terbunuh menjadi syahid dari kalangan Qurra? Sab'umi'ah, itu di paragraf kedua halaman 29. Wa qala al-Qurtubi wa qad qutila yaumal yamamati zaman as-siddiq fi ma qila sab'umi'ah minal Qurra, 700 Qurra. Makanya kan kemudian Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran ditulis. Gitu. Sejarahnya kan gitu. Kenapa Umar bin Khattab mengusulkan supaya Al-Quran ditulis? Karena melihat insiden setelah perang Yamamah, 700 sahabat Qurra, hufat, syahid. Ini kalau tidak ditulis, kemudian perang lagi, terbunuh lagi, perang lagi, syahid lagi, nanti Al-Quran akan hilang. Awalnya Abu Bakar ya nolak. Kowe iki Kanjeng Nabi rak tau nglakoni kaya ngono, ngakon aku gawe kaya ngono. Rasul itu tidak pernah menuliskan Al-Quran, tidak pernah nyuruh mengumpulkan Al-Quran jadi satu bendel. Kamu kok berani-berani yang nyuruh saya bikin bid'ah kayak gitu, kata Abu Bakar. Tapi kemudian dijelaskan oleh Umar, didesak terus, akhirnya kemudian Abu Bakar menerima. Oh iya benar. Abu Bakar akhirnya kemudian membentuk panitia kan, untuk panitia. Nah, di antara yang ditunjuk jadi panitia kan Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit awalnya juga nggak mau. Gimana? Rasulullah nggak pernah nyuruh kayak gitu. Masa kita melakukan sesuatu yang nggak pernah diperintahkan oleh Rasulullah? Tapi akhirnya didesak terus, disampaikan, dijelaskan. Zaid bin Thabit pun akhirnya kemudian mau kan. Akhirnya setelah itu kemudian dibentuklah panitia penyusunan Al-Quran, dikumpulkanlah itu suhuf yang tadi itu, yang nulis di kertas, nulis di pelepah kurma, kumpulkan semua. Setiap yang dikumpulkan sebelum dicatat harus ada saksinya,
Nah, kok bisa urut Zat dari juz 1 sampai juz 30? Rasulullah itu sebelum merintahkan sahabat pencatat wahyu untuk menuliskan wahyu, Rasulullah menunjukkan taruh ayat ini di bagian ini, setelah ini maksudnya di surat ini, sehingga memang urut. Jadi urutan Al-Quran itu bukan ijtihadnya Abu Bakar, bukan ijtihadnya Zaid bin Sabit, tapi sifatnya memang ilahi dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi bukan ijtihadnya Abu Bakar. Waqad dzakara Abu Ubaid fi kitabil qiraat al-qurra min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adda minal muhajirin. Dari kalangan muhajirin yang disebut sebagai qurra al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Salim, Abu Hurairah, Abdullah bin Sa'ib, Al-Abadilah atau Al-Abadalah. Siapa itu Al-Abadalah? Al-Abadalah adalah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As, disebut dengan Al-Abadalah karena namanya Abdullah semua. Wa Aisyah wa Hafsah wa Umma Salamah radhiyallahu anhu ajma'in. Dari kalangan Ansar Ubadah bin Samit, Mu'ad yang diberi kunyah Abu Hulaimah, Mujammi' bin Jariyah, Fudalah bin Ubaid, Maslamah bin Mukhallad. Wa sarraha bi anna ba'dahum innama kammalahu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari para qurra yang disebutkan ini menyempurnakan hafalannya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 30, paragraf pertama. Wa an haula'i sahabati wa an ghairihim talaqa baqiyatus sahabah al-Qur'an al-Karim. Dari para sahabat inilah yang disebut sebagai al-Qurra ini tadi, para sahabat yang lain bertalaki menerima Al-Qur'an. Faqad rawa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala mata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yajma' al-Qur'an ghairu arba'ah. Ketika Rasulullah wafat itu tidak ada sahabat yang mengumpulkan Al-Quran secara sempurna kecuali hanya 4. Qala wa nahnu warithnahu. Anas bin Malik berkata, kami mewarisinya. Jadi yang 4 inilah kemudian dijadikan rujukan. Para sahabat yang lain belajar mengambil Al-Quran dari yang 4 ini. Di antara yang dijadikan sebagai rujukan adalah Ubay radhiyallahu anhu. Dengan Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Sa'ib itu belajarnya kepada Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas juga mengambil dari Zaid bin Sabit. Itu paragraf setelahnya, wa akhadha Ibnu Abbas an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan Zaid bin Sabit ini memang terkenal dengan ilmu faraidnya ya, ilmu faraidnya. Ini kan wa kana Zaidun qad ghalaban nas 'ala thnataini. Zaid itu mengalahkan manusia pada 2 hal, Al-Qur'an wal faraid. Kemudian paragraf berikutnya itu menyebutkan generasi tabi'in yang merupakan murid dari para sahabat yang ada di Madinah. Di antaranya adalah Sa'id bin Al-Musayyib, kemudian Abu Abdurrahman As-Sulami, dan seterusnya. Itu nama-nama ya. Kalau kaitan dengan nama-nama nanti antum bisa baca sendiri. Ini semuanya udah baca ya tadi sebelum masuk ya? Belum. Nah, itu ada nama-nama di situ, ada Alqamah bin Marthad,
Abu Abdurrahman As-Sulami, Utsman bin Affan, itu para tabi'in, para sahabat yang bergelut dengan Al-Quran. Di antara tabi'in juga ada Urwah bin Zubair, adiknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bin Awam. Kalau antum pernah dengar Zubair bin Awam, itu bapak dari Abdullah. Zubair bin Awam itu suaminya Asma itu anaknya Abu Bakar, saudarinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Paragraf terakhir halaman 31 sebelum angka 4, wa hakadha, demikianlah tata ba'al khairu wantashara, kebaikan ini terus berlanjut dan menyebar hatta balagul Kufah, sampai ke Kufah, wal Basrah dan Basrah, wasyam dan Syam, wa Misra Mesir, wal Yaman dan Yaman. Wa tafarraqas sahabatu fi tilkal bilad yungshiruna an-nura wa yaftatihuna ulal halaqat al-Qur'aniyah. Tuh. Ringkasannya gini berarti. Yang pertama kan halaqat an-nur. Ini Rasulullah dengan malaikat Jibril. Yang kedua, dia halaqah Ar-Ridwan. Halaqah Ar-Ridwan ini secara umum adalah Rasulullah dengan para sahabat. Halaqah Ar-Ridwan dibagi dua fase, Makkiyah atau Mekah dan Madinah. Di Mekah penyebarannya sempit, dan terbatas. Kenapa? Lokasinya ya di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Ya, meskipun kalau kita cari hari ini sahabat yang namanya Al-Arqam bin Abil Arqam itu mana? Ada nggak biografinya? Nggak ada kan? Itu ada peneliti sejarah yang menyebutkan bahwa penamaan Al-Arqam bin Abil Arqam itu ya semacam kayak gerakan bawah tanah, punya base camp, punya markas tersembunyi, dikasih nama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, itu aslinya tuh rumahnya siapa nggak tahu, nggak terungkap kan, karena biografinya aja nggak ada. Ada yang menyebutkan analisa sejarah seperti itu. Durasinya berarti berapa? Yang Mekah di 13 tahun, ya sesuai dengan ini ya kan? Itu. Ini terus tadi yang Mekah itu apa lagi ya? Nah, itu. Kemudian yang ketiga secara spesifik yang di Madinah, halaqah thayyibatil Qur'aniyah. Ini di Madinah. Ini berkembang pesat. Di tengah-tengah para sahabat. Buktinya apa? Buktinya dua berarti ya. Satu, peristiwa Bi'ru Ma'unah, 70 qurra syahid dibunuh. Yang kedua, buktinya adalah perang Yamamah. Berapa? 700 qurra syahid. Nah, 2 dan 3 cara pelaksanaannya sama seperti halaqah an-nur, cuma Rasulullah
menjadi mu'alim para sahabat yang muta'alimnya atau yang mendengarkannya, menerimanya, dan semuanya menggunakan metode talaki, baik malaikat Jibril dengan Rasulullah dengan para sahabat, atau sesama sahabat. Metodenya talaki semua. Nah, nanti untuk nama-nama antum catat sendiri, tidak saya ringkaskan. Untuk nama-nama ada 7 nama tadi, ada abadilah dan lain sebagainya, nanti antum tulis sendiri. Nah, setelah 3 fase ini, fasenya Rasulullah dengan malaikat Jibril yang berjalan sama bareng dengan Rasulullah dengan para sahabat, Rasulullah wafat, beralih kepemimpinan ke Abu Bakar yang masa kekhalifahan 2 tahun sekian bulan itu fokus untuk mengkondisikan Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Ketika sudah kondusif, Abu Bakar meninggal, kemudian Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Disitulah kemudian halaqah Al-Qur'aniyah menyebar ke berbagai daerah. Yang pertama Kufah dulu. Kita baca yang Kufah dulu. Dawiyul Kufah bi halaqatil Qur'anil Karim. Dawiyun itu dengung lebah. Ya, kalau ada tawon suaranya itu namanya dengung, itu Dawiyul Kufah. Tapi ini yang bergema, yang berdengung bukan lebah, tapi Kufah. Artinya kota Kufah ini berdengung dengan suara Al-Quran Al-Karim. Kana liman rohala ilaiha minas sahabati, adalah diantara sahabat yang pindah berangkat pergi ke Kufah, mu'alliman lil Qur'anil Karim, mengajarkan Al-Qur'anul Karim, wa muballighan ayatillahi ta'ala, menyampaikan, mentablik ayat-ayat Allah Ta'ala. As-sahabiyul jalil, adalah sahabat yang mulia, al-muqri' Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Nah, kalau ada pertanyaan, sahabat yang membawa atau mengajarkan Al-Quran di Kufah adalah Abdullah bin Mas'ud. Walladzi, Abdullah bin Mas'ud adalah juga sahabat yang imtadahahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dipuji, disanjung oleh Rasulullah dengan sabda beliau, man ahabba, barang siapa yang ingin atau suka, cinta, ayaqra al-Quran, membaca Al-Quran, ghaddan tariyan, utuh gemblondong sama, kama unzila, sebagaimana diturunkan, fal yaqra'hu, maka hendaklah dia membaca Al-Quran ala qiraati ibni ummi abad. Ibni ummi abad yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa qad afsaha radhiyallahu anhu an ilmihil aziz bi kitabillahi ta'ala faqala, beliau sendiri telah menyampaikan, memperjelas bagaimana keilmuan beliau terhadap Al-Quran. Beliau berkata, ini Abdullah bin Mas'ud sendiri yang berkata, wallahilladzi la ilaha ghairu, demi Allah zat yang tidak ada ilah selainnya, ma unzilat suratun minal Qur'an, tidaklah diturunkan satu surat dari Al-Quran, illa kecuali ana a'lamu, aku tahu, aina nuzilat, di mana
surat itu diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah, dan tidaklah diturunkan satu ayat dari Al-Quran illa melainkan ana a'lam, aku tahu fiman unzilat, tentang siapa ayat itu diturunkan. Wa ma ahadun a'lamu bi kitabillahi minni, dan tidak ada seorang pun yang lebih tahu terhadap Al-Quran, atau tidak ada seorang pun yang lebih tahu terhadap Al-Quran dari aku. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Walau a'lamu, sekiranya aku tahu ahadan, ada satu orang a'lamu minni bi kitabillah, yang dia lebih tahu dariku terhadap Al-Quran, tablughuhul ibilu, dimana untuk mencapai orang itu bisa ditempuh dengan perjalanan menggunakan unta, la raqibtu ilaihi, maka betul-betul aku akan nunggangi unta, berangkat belajar kepada dia. Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Wa ma ana bi khairikum, tapi meskipun demikian aku bukan orang yang paling baik di antara kalian. Ini penting. Ini statement di awal itu bukan untuk sombong, tapi untuk apa? Untuk menjaga kredibilitas ilmu, orisinilitas ilmu, kan gitu. Ini kalau mau belajar Al-Quran ya kepada saya ini sahabat yang paling tahu terhadap Al-Quran. Jangan belajar kepada orang-orang yang belum jelas, kan gitu. Ini kan beliau mengucapkan setelah Rasulullah SAW wafat, kan gitu. Bukan bermaksud merendahkan para tabi'in, bukan bermaksud merendahkan para sahabat yang lain, tapi yaitu tadi menjaga kualitas dari ilmu, dalam hal ini kualitas Al-Quran. Maka di akhir beliau tutup wa ma ana bi khairikum, tapi meskipun demikian aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau hari ini kan wa ma ana bi khairikumnya dihapus, kan gitu. Ondal kita kan, yes. Baru nyantri Nasirul Quran 2 tahun wis ondal nggak disuruh jadi imam sakit hati kan. Ada program tahfidz nggak diajak diskusi, loh gimana sih? Ini saya tugas di sini kok, bukannya saya ini bertanggung jawab terhadap tahfidz, kok saya nggak diajak perembukan? Soalnya kayaknya itu udah ya tak apa bahasa Indonesianya itu. Nazala singgah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-Kufah. Ibnu Mas'ud singgah di Kufah di amri khalifatil muslimin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fisana as-sabi'ata asyrah minal hijrah. Ibnu Mas'ud itu singgah di Kufah berdasarkan titah perintahnya Umar bin Khattab pada tahun ke-17 Hijriah. Wa qad kana muhajiran bi Himsa qablaha, sebelumnya beliau sudah berhijrah ke Himsa. Himsa itu kalau hari ini Homs. Nah, ketika Umar mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah, beliau menulis surat kepada penduduk Kufah. Isinya, ini sesungguhnya aku, wallahilladzi la ilaha illahu, demi Allah, demi zat yang tidak ada Tuhan selain dia, qad athartukum bihi ala nafsi, aku lebih mementingkan kalian untuk mengambil ilmu kepada Ibnu Mas'ud daripada diriku sendiri. Bayangkan Umar bin Khattab dalam hal ini berarti kan janjinya aku ya butuh terhadap Ibnu Mas'ud. Di Madinah ini saya mengatur kepemimpinan, kekhalifahan, saya butuh orang-orang sekelas Ibnu Mas'ud, tapi aku lebih ithar kepada kalian terhadap Ibnu Mas'ud. Fakhudhu minhu wa ta'allamu, maka ambillah darinya dan belajarlah kepada Abdullah bin Mas'ud. Nah, dengan singgahnya Abdullah bin Mas'ud ke Kufah inilah akhirnya kemudian Kufah mulai
penuh sesak dengan orang-orang yang belajar Al-Quran. Maka di paragraf berikutnya itulah disebut Dawiyul Kufah. Dawiyul Kufah. Ada bujatan syadidatan fi masjidil Kufah. Nah, baris ketiga paragraf berikutnya, faqat ruwiya an Ali radhiyallahu anhu annahu sami'a bujatan syadidatan fi masjidil Kufah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, beliau mendengar ada suara gaduh dari Masjid Kufah. Maka faqala, beliau bertanya, ma haula, ada apa sih ini kok gaduh banget nih, rame banget nih di masjid, ada apa? Qalu, maka orang-orang menjawab, qaumun yaqra'un aw yata'allamunal Qur'an. Ada orang-orang yang sedang membaca atau mempelajari Al-Quran. Qala tuba lihaula, beruntunglah mereka itu. Ama innahum kanu ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, paragraf berikutnya ini penting ini. Wa ahabba ahlul Kufah ibna Mas'ud hubban jamma. Penduduk Kufah itu sangat mencintai Abdullah bin Mas'ud. Wantashara, menyebarlah manhajuhu al-Qur'ani fiha, metode pengajaran Al-Quran beliau di Kufah. Hatta tamayyazat, sampai-sampai Kufah ini menjadi lebih istimewa bi ulumil Qur'anil Karim, dengan ulumul Qur'annya, an ghairiha min mudunid daulatin islamiyah, dari kota-kota yang lain. Karena memang Abdullah bin Mas'ud coraknya itu beliau ahli di bidang ulumul Quran. Maka statementnya tadi kan gitu, tidaklah ada surat diturunkan melainkan aku tahu di mana surat itu diturunkan. Tidak ada satu ayat yang diturunkan dari Al-Quran melainkan aku tahu tentang siapa ayat itu diturunkan. Itu kan khas banget kaitannya dengan ulumul Quran. Nanti antum bisa baca kitab apa, Mabahis fi Ulumil Quran, mana koton itu kan, di situ membahas kaitannya dengan ulumul Quran. Itu kemudian halaman 33 paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini metodenya Ibnu Mas'ud menurut Masruq. Wa qad haddatsa Masruq kok telah menyampaikan satu riwayat. Masruq ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Kalau antum buka kitab-kitab tafsir mesti di situ nanti ada qala Masruq. Beliau ini adalah muridnya Ibnu Mas'ud. An manhaji ustadihi fi talqinil Qur'anil Karim, terkait atau tentang metodenya ustadznya, gurunya dalam mentalkinkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Faqala, Masruq berkata, kana Abdullah, adalah Abdullah bin Mas'ud itu yaqra'u alaina surah, membacakan satu surat kepada kami. Thumma yuhaddithuna fiha, kemudian beliau menyampaikan atau membicarakan tentang surat itu kepada kami. Wa yufassiruha, dan mentafsirkannya amatan nahar, sepanjang siang. Terakhir halaman 34 paragraf di atas angka 5. Wa kana mimman takharraja ala yadayhi radhiyallahu anhu min hufadhit tabi'in, di antara yang menjadi alumni dari madrasah pengajaran Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in adalah Alqamah, nama yang juga mesti disebut dalam kitab tafsir. Al-Aswad, Masruq, Ubaidah, Amru bin Shurahbil, Ar-Rabi' bin Khaytham, Amru bin Maimun, Abu Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubeish, Sa'id bin Jubair. Siapa nggak tahu Sa'id bin Jubair ya? Yang dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf.
An-Nakhai. Siapa juga yang enggak kenal An-Nakhai? Asy-Sya'bi wa ghairuhum, dan selain dari mereka. Ini murid-muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Empat ya. Kufah, Abdullah bin Mas'ud. Ini saya tuliskan kata-kata kuncinya saja. Beliau ke Kufah tahun berapa? 17 Hijriah. Siapa yang memerintahkan? Atas titah Umar bin Khattab. Ciri khas beliau ulumul Quran. Kemudian metode talqin Al-Quran beliau. Berarti kesimpulannya gimana? Baca satu surat, kan? Dijelaskan, kupas, tafsir, baru pindah ke surat yang lain. Karena ada satu peristiwa juga nih, kalau antum baca di halaman 33 itu, paragraf yang paling bawah itu kan. Jadi ketika ada tamu itu kan, sedangkan murid-murid beliau sedang ngaji, itu ditanya sampai ayat berapa? Ayat sekian. Ya sudah, kamu baca ayat itu, kamu pelajari dulu tafsirnya, penjelasannya, baru kamu pindah ke ayat yang lain, karena itu lebih baik untukmu daripada apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Kemudian poin yang juga perlu antum catat sebenarnya adalah murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud dari kalangan tabi'in. Nah, kalau antum nggak bisa hafal semua, setidaknya ya 4 atau 5 nama yang paling masyhur lah. Alqamah, Masruq, Asy-Sya'bi, An-Nakhai, Sa'id bin Jubair, itu kan nama-nama yang sangat masyhur sekali. Begitu untuk siang hari ini. Insyaallah besok pagi kita selesaikan tamhid. Jadi Basrah, Syam, kemudian Mesir, Yaman, qiraah 14, kemudian salaf yang belum balik tapi sudah hafal Al-Quran. Kemudian yang penting di pembahasan yang keempat, tujuan dari halaqat Qur'aniyah, visi misinya, hadaf dan goyah. Hadaf dan goyah itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya artinya sama-sama tujuan. Cuma kalau goyah itu tujuan yang suwana, kalau hadaf itu terminal-terminalnya. Ibarat misalkan Hanafi mau pulang ke Medan, ya, mau pulang ke Medan, Pekanbaru. Mau pulang ke Medan itu kan nanti dia mampir dulu terminal Jepara, terminal mana, terminal itu hadaf. Goyahnya Medan sana, tujuan akhirnya. Begitu. Sebelum saya akhiri dan saya tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, Pak Fadol silahkan kalau ada. Mafi? Kenapa pada ngeliatin
Dimas mau nanya? Ya. Ya begitu, kalau tidak ada, ini karena memang sifatnya dia sejarah ya, tapi nanti seperti metode-metode ini nanti bisa kita jadikan pegangan. Walaupun tidak bisa 100% kita terapkan hari ini secara gemblondong, tapi bisa kita modifikasi, dan itu tidak masalah. Itu tidak masalah karena waktunya berbeda, kondisinya berbeda, tempatnya berbeda, orangnya juga berbeda, kan gitu. Orangnya juga berbeda. Nanti ada juga metodenya Abu Musa al-Asy'ari, bagaimana cara beliau dalam mengelola halaqah. Ini ada juga metodenya, siapa lagi di belakang itu ada lagi metodenya Abu Darda. Nanti juga ada lagi metode beliau dalam mengelola halaqah Al-Quran. Para sahabat itu punya metode sendiri-sendiri dalam mengelola halaqah Al-Quran. Begitu. Kalau tidak ada, anak khatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini berarti lengkap ya? Lengkap semua ya? Andros sudah, Dimas sudah, Hanif sudah, Madan juga sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.